ini rame banget. Berapa orang nih yang naik, tolong dikondisikan. Sumpah sih kalau ini jadi rindu banget sama Swanting. Apalagi waktu ke Swanting itu yang ada lagu 3000 pertama yang tak daki kayak itu. Oke, ini kita mau mendaki ke Saraklopo ya. Ini sekarang jam 2, masih nunggu teman-teman yang lain yang mau ikut ke Mini Merbabunya Jawa Timur, namanya di Trawas ya, Mojokerto. Jadi nanti kita bakalan lewat yang arah Trawas aja, karena kalau yang dari arah Pandan kayaknya masih agak kejauhan ya, meskipun nanti lewatnya ke ini sih, mana tuh, jalan-jalan kayak jalan tikus gitu, maksudnya jalannya lebih sepi ya, jadi enggak lah, baik lewat Trawas aja kayak gitu sih. Oke, ini juga belum tidur, ngantuk nih, nungguin doang nih. Oke, jadi Saraklopo ini namanya baru ke-up sekarang ya, karena jadi aku tahu waktu itu ada konten kreator dia sering banget apa itu namanya, vlog pendakian solo, dan kalau nggak salah sih orangnya itu ya. Terus dia tuh pas kebetulan ke situ, dia menjelaskan semuanya gitu, Saraklopo kelebihannya apa, terusnya apa. Nah setelah itu dari satu orang ini tiba-tiba meledak gitu lah, hampir semuanya ternyata, oh ternyata aku pengen kesini, karena emang ya hampir mirip banget sama Merbabu kayak gitu. Jadi setelah itu kayaknya sekarang bakalan lebih rame. Yang awalnya dulu bahkan aku pun juga nggak tahu, yang anak sendiri, anak daerah sini sendiri kayak gitu ya. Tapi jujur ya, dulu aku ini kayaknya kena karma sih. Dulu aku itu nggak suka, maksudnya masih nggak pengen naik ke Penanggungan. Cuma setelah waktu itu sekali, nah itu kayaknya ketagihan gitu, nagih banget. Cuma ini anakannya doang sih, tapi nanti bisa kalau misalkan kalian pengen. Tapi karena hari Minggu kemarin aku udah, jadi nggak perlu lah. Gabut. Sebelum melakukan pendakian ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Ya udah mulai. Ini ya, guru berdoa. Doa selesai. Ya. Tunggu. Aku juga mau. Dingin banget. Tak wangi. Perwakilan. Terus. Bisa gitu ya. Ayo. Hip hip hura hura. Ya, tuh. Apa ini? Ngomong apa? Apa? Hip. Gunung apa sih? Jalan-jalan kita. Gunung apa sih ini? Saraklopo. Cepetan. Saraklopo. Saya emang nggak pernah bener. Oke, ini akhirnya kita tadi udah berangkat. Setelah nunggu dari jam berapa ya tadi? Jam 2. Gantian tidurnya gantian. Dan baru bisa naik jam 4 sekarang. Dan di atas itu udah banyak yang summit, udah ada yang hampir sampai puncak juga. Ini palingan ya 3 jaman lah ya nanti.
Oke, ini sih udah ada arahnya ya tadi dari parkir. Sebelum masuk parkir itu kita belok kiri jalurnya, terus sekarang ada plakatnya kita belok kiri lagi. Ini sih kayaknya di awal agak muter ya, jadi landai dulu terus agak muter baru naik kayaknya gitu sih tadi yang aku tangkap dari orang basecamp ya, karena habis ngobrol-ngobrol juga sama yang di basecamp. Tuh lihat mereka di depan berisik kali lah. Nggak kelihatan buset. Ayo. Yang mana? Salah siapa juga nggak bawah. Nggak kelihatan anjir, kok nggak kelihatan. Nah ini untuk treknya selanya itu batu-batu seperti biasa, nggak di Tamiajeng, nggak di sini. Jalurnya yang dilalui pertama biasanya batu-batu semua, apalagi puncaknya sih batu semua ya. Ini mulai agak menanjak sih ya. Ya ini mereka udah rekor nih. Biasanya banyak berhenti nih. Udah berjalan berapa menit? Masih lanjut. Peningkatan pesat. Peningkatan pesat lumayan. Seperti biasa, sarapan dulu sari roti. Ini sih harus di endorse ya. Iyalah. Ya. Wah, susah sih itu. jarang gitu. Terlalu nih. Iya. Terlalu sultan untuk aku yang. Yes, betul. Nah, ini setelah kita melewati trek yang lebih berbatu, sekarang yang lebih ke arah tanah dan tetap agak nanjak ya. Terus pohon-pohonnya juga tinggi-tinggi, udah masuk area hutan juga. Cuma ini agak licin kayak tanahnya. Karena emang lembab dari beberapa hari yang lalu. Ya nggak hujan sih, tapi emang sempet beberapa hari turun kabut gitu loh. Jadi lembab kayak gini. Setelah sekitar 15-20 menit kita berjalan, kita ada ini lagi, plakat lagi untuk yang ke Sara Klopbo, Gunung Penanggungan sama Bekal, belok kanan. Ya ikutin jalurnya aja sih sebenarnya. Pokoknya jalur yang paling terbuka biasanya itu jalurnya. Itu aja sih. Lagi ini kan jalur pendakian umum ya, jadi lebih gampang untuk jalurnya dibanding dengan jalur-jalur tertutup yang jarang dipakai sama umum gitu, maksudnya yang jarang didaki. Oke, setelah 30 menit ada lagi yang ke untuk plakatnya. Semuanya mengarah ke arah kanan karena emang gunungnya di sebelah kanan. Dan itu ada beberapa lampu-lampu headlamp dari pendaki yang mau ke puncak. Main agak rame sih hari ini karena emang besok tanggal merah gitu, waktu Mede kan ya, yang demo biar demo biar memperjuangkan haknya, yang mau healing ya hiking gitu. Ini masih apa ya, satu areal sama perkebunan warga kayaknya ini. Nih. Nah ini baru udah masuk vegetasi yang biasanya kayak ke arah puncak. Ini masih ada pohon-pohon pisang, dan kayaknya habis ini
jalurnya view terbuka ya, jadi bakalan jarang ada pohon. Makanya tadi direkomendasiin untuk isi air atau bawa air yang banyak, takutnya kepanasan atau apa, karena emang nggak bisa buat berteduh gitu. Itulah kenapa bagusnya naik sini tuh ya di jam-jam pagi gitu, biar nggak panas cuacanya waktu sampai di atas gitu. Kita sambil nungguin teman-teman yang lain. Ini komuk masih aman ya, karena jalurnya masih terbilang landai ya untuk 30 menit pertama tadi kita jalan. Habis ini bakalan nanjak terus, karena ini gunungnya tuh agak bentuk kerucut gitu loh. Jadi kalau misalkan udah dipastikan bakalan nanjak terus kayak gitu. Emang di sini biasanya emang buat ya, kata-kata orang-orang itu buat latihan kayak gitu ya, buat latihan daki. Tapi kalau untuk penanggungan buat pemula itu kayaknya nggak juga sih, karena jalurnya ya terbilang ekstrim untuk yang di arah puncak. Nih sunrise-nya udah hampir terlihat, jadi agak-agak ungu gitu, karena emang kita kan sebelah di punggungannya gunung ya, jadi nggak bakalan kelihatan sunrise gitu. Maksudnya pasti bakalan agak lama, jadi setelah matahari ngelewatin puncaknya baru kita bisa lihat sunrise-nya gitu sih. Nah kalau yang di sana tuh itu kayaknya yang bekal. So far sih view-nya di sini kelihatan semua ya. Mulai dari puncak terus yang bekal juga. Lihat kelakuan random mereka. Pijet-pijetan. Yang stres saya, tolong. Maklum jompo ini. Wah, diajak daki. Untung ya kakak tambahan satu ya. Kayak aku lebih stres deh. Awak akan jadi introvert dan sangat introvert sih. Sungguh. Ini cantik mangan ini. Oke, it's because karena temanku kena accident ya. Kayaknya dia agak sakit. Dan mereka dijagain sama 3 temanku yang lain. So ini aku lagi-lagi solo. Dan mereka it's okay aja gitu kalau misalkan aku solo. Kayaknya emang disuruh latihan deh kayak gitu. Palingan ini nggak tahu ya, jam atau setengah jam. Udah dulu sih. Kayak mana? Nah itu tadi harusnya di puncak badai, tapi sekarang kayaknya mulai hilang sih. Soalnya kasihan banget kalau misalkan mereka nggak dapet. Ya. Aduh ini komuknya. Setelah dari pos 3 treknya manjak terus. Untuk 1200 ya lumayan gokil lah ya. Ini saya sampai ngap banget. Coba lihat pemandangannya di belakang. Sinar langitnya tuh bagus gitu. Ini tadi emang yang pas tuh sunrise juga bagus gitu, ton warnanya gitu. Cuma karena aku belum sampai di sana waktu sunrise ya, jadinya nggak dapat yang lebih dekat, tapi is okay lah. Yang kita incer ini kan sabananya gitu ya. Yuk lanjut, let's go. Untuk trek menuju puncak ini ya, hampir semua tangga dan bebatuan.
So ini ekstra banget buat mendekati puncak ya. Dan ini masih belum kelihatan tanda-tandanya sih, aku nggak tahu. Setelah 40 menitan, coba lihat. Lumayan kan awannya keren. Nanti setelah kita 40 menitan, kita sampai di candi, kita langsung aja ke puncak. Karena aku juga nggak ini ya, nggak mau foto di situ. Banyak orang plus nggak ada yang motoin juga. So lanjut aja langsung ke puncak. Nanti bikin konten di atas biar lebih ini lagi ya, karena emang tujuannya ke atas. Aku lupa kalau di sini ada candi. Dan memang di Penanggungan ini banyak sekali ya situs kayak candi-candi kayak gitu, terutama yang dari Jolotundo. That was very good, right? Keren banget. Oke, ini masih candi lagi. Nggak tahu ini kapan sama ini. Ini deh Celura, namanya Candi Celura. Main gede ya. Ini sih yang atas udah hampir kelihatannya puncaknya yang penuh dengan sabana itu. Itu Gunung Arjuna sama Ulirang di belakangnya kayak gitu. Cuma kabutnya di atas, kita harus sampai. Ini bekas-bekas pohon yang mungkin dulu kebakaran terus kering, jadi nggak ada daunnya. Ini juga lumayan jadi estetik ya, kalau misalkan mau foto sebenarnya bisa agak di belakang sana kayak gitu, yang menghadap ada gunungnya, terus ada background kayak pohon-pohon kering ini tuh. Harusnya kan estetik ya di sini. So far aku paling senang itu dengan view yang ini. Gundukan batunya sama kayak warna-warna hijaunya kayak gitu. Kayak estetik aja gitu. Oke, ini udah setelah 1 jam ya. Kita hampir sampai di puncak Sarakopo sebelah sana sih. Nanti yang agak datar itu kayaknya. So far yang di sini pohon kering semua ya. Atau ini bisa tumbuh apa enggak? Kan bisa cuma lama kayaknya. Dari itu ras bawah biasa, baru ke atas. Nah ini kenapa bisa dibilang mirip banget sama Swanting, dan emang bener ya. Landscape lekukan punggungan gunungnya ini itu persis banget gitu. Cuma bedanya kalau punggungan ini kan menghadapnya di Arjuna sama Ulirang. Kalau yang di Swanting hadapnya ke Merapi gitu. Mana agak ngeri ya guys. Safari ini nggak tahu aja aku kenapa. Kayaknya beberapa hari ini mungkin kayak alergi atau apa gitu, mungkin aku juga kurang paham. Jadi agak apa ya? Ada bercak-bercak merah gitu. Tapi nggak gatel gitu. Biasanya sih nggak pernah, nggak tahu kan alergi apa, kayaknya nanti mesti pakai salep atau apa gitu sih. Karena kita kayak mesti ganti facial foam. Tolong guys saranin. Tapi kalau emang di kamera gini nggak seberapa terlihat ya, berapa aja kali yang ke spot karena emang lagi mata-matanya kayak yang di tengah-tengah jidat. Astaga, apa jadi curhat. Untuk treknya ini yang sudah masuk kayak mulai awal Sabana tadi ya, itu landai sih, cuma emang agak muter dari yang belakang sana sampai yang di sini gitu. Kalau yang tadi yang trek yang di belakang sana itu yang nanjak gitu ya.
Oke, sepertinya di depan banget itu udah puncaknya sih, karena di depan udah apa ya, banyak kelihatan tenda. Dan ini rumputnya coba lihat. Sepundak. Entah karena rumputnya yang tinggi apa aku yang pendek. Cuma di belakang masih mendung sih. Jadi nggak terlihat seperti yang diekspektasikan sama orang-orang. Oke, jadi tadi udah sampai di puncak ya. Itu di atas masih ramai banget. So tadi harus take beberapa konten ya buat IG sama ini juga gitu sih. For view ya. Sumpah sih kalau ini jadi rindu banget sama Swantik. Paling banget ke Swantik itu yang ada lagu 3000 pertama yang tak daki kayak gitu, dan berlaku lewat Swantik gitu. Terus itu kayak mengobati banget sih untuk sabananya, karena emang bentuk landscape dan lain-lainnya itu hampir mirip gitu, dan benar-benar menenangkan gitu. Maksudnya kan jadi lebih apa ya, enak gitu dari sering nggak sampai yang tinggi banget, tapi kita udah dapet itu kan mesti ke Jawa Tengah dulu gitu. Mesti naik bus terus charter juga waktu itu gitu kan. Selain takes time juga takes money juga gitu. Kalau ini ya palingan habis berapa sih bensin, terus parkir sama ini aja kan, sama simaksi aja, dan itu nggak sampai 30. Tadi kayaknya parkir 10.000 sih, terus simaksinya nggak tahu 15 ya sih, saya segituan sih. Kalau dari belakang ini kebetulan juga lagi badai kayak yang kemarin aku ini biasanya badainya ini bertahan sampai 8 atau nggak sampai 9 gitu. Kemarin sih nggak ada nggak sempet turun sama sekali badainya, dia nggak mau turun kayak gitulah ya, sama kayak yang nanti aku share di IG, karena sampai sekarang masih belum share karena belum jadwalnya juga. Soalnya yang konten kemarin juga masih ini kan, masih berjalan gitu, like-nya masih banyak, jadi aku masih bingung juga sampai apa fitur like di Instagram itu sampai di blok gitu kan, habis pikir. Ini aku biasanya tuh kalau misalnya share IG gitu, setiap ada yang like itu biasanya tak like. Wow, keren. Jangan kalau dapat saya menari kayak gini, ini keren banget. Lumayan lah ya. Juga tadi apa? Itu agak basah. Karena tadi tak bawa terus ya. Sahabat-sahabat yang masih basah juga. Whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never. I want us to. Oke, ini udah jam 12 dan mataharinya gila banget. Tadi juga udah makan mie cemilan sih, cemilan. Ini kayak mana keluarnya?
loh. Oke, itu aja sih nanti untuk yang kali ini ya. Tunggu aja untuk yang selanjutnya. Nah itu untuk view di belakangnya. Pretty cool, right? See you and goodbye. Gila, dia rame banget. Berapa orang nih yang naik? Tolong dikondisikan.